Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kasimir Sarifudin SSI MSI selaku dosen pembimbing utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh jumlah katalis pada reaksi transesterifikasi minyak biji kelor menggunakan katalis CaO-ZA terhadap remenden metil ester. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arlene Nichen Ingradentana, NIM 2201060093, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Agar paparan ini mudah diikuti, presentasi saya terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga hipotesis dan konsep ilmiah, dan yang keempat itu metodologi penelitian. Kita langsung saja pada latar belakang. Di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM impor. Nah, sementara cadangan energi fosil semakin menipis. Masalah ini mendorong perlunya alternatif energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Salah satu solusi potensial adalah biodiesel. Nah, yang dapat diproduksi dari minyak nabati, minyak biji kelor merupakan salah satu sumber yang menjanjikan karena mengandung asam oleat tinggi, yaitu sekitar 72,2%. Untuk menghasilkan biodiesel, dilakukan reaksi transesterifikasi antara minyak dengan alkohol. Dalam reaksi ini, katalis memegang peran penting untuk meningkatkan efisiensi. Nah, katalis CaO yang dikombinasikan dengan zeolit alam aktif atau ZAA dipilih karena bersifat kuat, murah, dan dapat digunakan ulang. Jumlah katalis yang digunakan oleh karena itu, peneliti ini difokuskan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah katalis CaO-ZAA terhadap hasil biodiesel dan beberapa jumlah katalis yang paling optimal untuk mencapai remenden tertinggi. Dari latar belakang tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah jumlah katalis CaO-ZAA memengaruhi remenden metil ester, dan yang kedua itu, berapa jumlah katalis optimal yang dapat menghasilkan remenden tertinggi. Pada penelitian ini juga bertujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh jumlah katalis CaO-ZAA terhadap remenden metil ester, dan yang kedua untuk menentukan jumlah katalis optimal dari reaksi transesterifikasi minyak biji kelor. Penelitian ini memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama itu memberikan informasi ilmiah tentang peran katalis CaO dan CaO-ZAA dalam transesterifikasi. Yang kedua itu menjelaskan fungsi ZAA sebagai penyangga katalis, dan yang ketiga memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu kimia khususnya energi terbarukan. Pada kajian teori ada beberapa hal yang dibahas. Ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar dari minyak nabati atau hewan yang mengandung monoalkil ester rantai panjang yang dibuat melalui proses transesterifikasi, ramah lingkungan, dapat diperbaharui, non-toksik. Nah, berikut ada minyak biji kelor. Pada minyak biji kelor, potensi tinggi untuk biodiesel, kadar minyaknya yaitu 35,83%. Kandungan asam oleat trans 58,5%, tidak bersaing dengan pangan, dan tumbuh luas di Indonesia. Selanjutnya ada transesterifikasi. Nah, reaksi antara minyak dan alkohol dibantu oleh katalis yang menghasilkan metil ester dan gliserol. Faktor penting pada transesterifikasinya yaitu suhu, waktu, rasio, metanol, dan jumlah katalis. Nah, pada katalis mempercepat reaksi transesterifikasi permanen. Katalis homogen itu larut, sulit dipisah, sedangkan katalis heterogen padat dan mudah dipisah atau bisa dipakai ulang. Yang berikut ada kalsium oksida atau CaO. Nah, kalsium oksida adalah katalis basa kuat, murah, dan tersedia luas. Kalsium oksida juga stabil pada suhu tinggi dan dapat digunakan ulang. Serta kalsium oksida dapat disintesis dari kapur alam melalui kalsinasi suhu 700 sampai 900 derajat Celcius.
Dan yang terakhir itu ada geolit alam aktif atau ZAA. Nah, geolit alam aktif adalah struktur berongga dan luas permukaannya besar. Dalam geolit alam aktif diperoleh dari aktivasi geolit alam dengan HCl ditambah kalsinas sebagai penyangga katalis CaO. Nah, ZAA ini dapat meningkatkan aktivitas dan kestabilan katalis. Penelitian ini juga didasari dari kajian dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan rekan-rekan pada 2010 menemukan bahwa minyak biji kelor memiliki kandungan minyak sebesar 35,83% dan kandungan asam olea trans mencapai 58,5%. Hal ini menunjukkan bahwa minyak biji kelor sangat potensial sebagai bahan baku biodiesel. Selanjutnya ada Mantovani pada tahun 2017. Mantovani melakukan penelitian dengan menggunakan katalis CaO yang berasal dari kulit telur. Hasilnya menunjukkan bahwa remenden metil ester tertinggi diperoleh pada penggunaan 3% katalis. Kemudian ada Dorgan dan tim pada tahun 2021 itu, mereka meneliti penggabungan antara katalis CaO dan geolit alam aktif, serta mereka menemukan bahwa aktivitas katalik dari kombinasi CaO-ZAA lebih tinggi dibandingkan dengan CaO murni. Dan yang terakhir itu ada Wendy dan Talsim pada tahun 2015 menggunakan katalis CaO yang diperoleh dari lemak sapi. Mereka menemukan bahwa remenden metil ester tertinggi tercapai pada dosis 3% berat terhadap minyak. Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variasi jenis dan jumlah katalis memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil remenden biodiesel. Adapun hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hipotesis alternatif atau H1 yang dimana jumlah katalis CaO-ZAA yang digunakan dalam reaksi transestrifikasi biji kelor berpengaruh terhadap remenden metil ester. Dan yang kedua itu ada hipotesis 0 atau H0, jumlah katalis CaO-ZAA yang digunakan dalam reaksi transestrifikasi minyak biji kelor tidak berpengaruh terhadap remenden metil ester yang dihasilkan. Secara ilmiah, ada 6 hal pokok yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama, biodiesel adalah alternatif pengganti BBM hasil fosil yang ramah lingkungan. Yang kedua, minyak biji kelor mengandung asam olea tinggi dan tidak bersaing dengan pangan. Yang ketiga, transestrifikasi adalah reaksi antara minyak dan metanol yang menghasilkan metil ester dan gliserol. Yang keempat, kombinasi CaO dan ZAA digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan reaksi. Yang kelima, jumlah katalis sangat memengaruhi remenden. Jika terlalu sedikit, reaksi menjadi lambat, sedangkan jika terlalu banyak, dapat membentuk emulasi yang menurunkan hasil. Dan yang keenam itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jumlah katalis yang paling optimal. Berikut metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana pada bulan September tahun 2025. Nah, kegiatan ini dirancang dalam 4 minggu. Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas atau variabel X, yaitu jumlah katalis CaO-ZAA yang divariasikan dalam 3 konsentrasi, yaitu 10%, 20%, dan 30% terhadap berat minyak. Yang kedua, variabel terikat atau variabel Y, yaitu remenden metil ester atau biodiesel yang dihasilkan. Dan yang ketiga itu variabel kontrol yang mencakup suhu reaksi, waktu reaksi, rasio metanol terhadap minyak, jenis minyak, dan kecepatan pengadukan. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan energi alternatif serta memperkaya kajian ilmiah di bidang kimia terapan. Terima kasih.